Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian-pujian bagi Tuhan. Hari ini adik-adik ditemani oleh kakak Kezia, Kakak Jessica, Kakak Lala, dan Kakak Maudi. Oke, udah siap memuji Tuhan? Siap dong. Hari ini kita akan diingatkan bahwa kita jangan khawatir tentang apapun. Yuk sama-sama kita nyanyi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bentar deh, bentar. Kayaknya lebih enak kalau pakai gerakan ya. Iya. Ya enggak? Yuk, sekarang adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakannya sama Kak Lala ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memberi. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir Tuhan. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke, silakan duduk. Tadi kita udah diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir. Nah sekarang persiapkan hati kita. Kita sama-sama mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kasih Engkau telah memberikan hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan udara yang segar, dan terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam setiap hati kami, supaya kami bisa memuji-Mu dengan serius, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan serius juga Tuhan, supaya kami bisa lebih mengerti tentang firman-Mu, tentang yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau tetap bangkit berdiri. Kita sambil memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau nanya, semuanya masih ada yang ingat gak tentang bagaimana cara Musa menyeberangi laut Teberau atau laut kosong? Ada yang ingat gak? Ingat gak kakak-kakaknya? Gimana ya? Lupa ya, Gimana sih? Ya, karena semuanya lupa, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sambil mengingat kembali, kita mau nyanyi bagaimana cara Musa menyeberangi laut kosong. Ya adik-adik, sambil diingat ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, Kapal? bukan, berterbang bukan, Mungkin berjalan? Bukan deh kayaknya. berlari bukan. Lalu gimana caranya? Caranya Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Jadi udah pada tahu gimana caranya Musa melewati laut kosong? Udah dong. Coba yuk kakakku tanya, gimana sih caranya, sambil dinyanyiin ya bareng-bareng. Oke. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Coba dijawab. Bukan berenang, bukan berkapal, bukan berterbang, bukan berjalan, bukan berlari. Beginilah caranya. Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Belah air laut kosong, demikian dia lewat. Nah, gitu adik-adik caranya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita mau menyanyikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai segala minggu kami dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap hati kami, supaya kita bisa mendengarkan dengan duduk diam, dengan telinga yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sayang-sayangnya Oma. Kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pintar deh, pintar, semua pintar. Dan apa yang akan Oma bawakan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang bangsa Israel yang menyeberang Laut Teberau. Cerita ini ada di Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Di sini judulnya menyeberang Laut Teberau. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya anak-anak, pada waktu itu bangsa Israel tengah berkumpul di salah satu tempat. Dan bangsa Israel ini bangsa yang kurang bisa mengucap syukur. Bisanya marah-marah, bisanya bersungut-sungut, bisanya membentak-bentak. Siapa coba yang suka marah-marah? Ada? Hehehe, nggak boleh. Nggak boleh suka marah-marah. Nanti anak-anak kalau marah-marah nanti cepat, cepat tua kayak Oma. Ya, mau? Nggak mau ya, jangan mau ya. Dan apa selanjutnya anak-anak di sini? Dan engkau, Tuhan bersabda kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Pada waktu itu bangsa Israel tengah berada dalam perjalanan dan mereka mulai bersungut-sungut kembali karena mereka menghadapi satu tempat yang sungguh-sungguh menakutkan, yaitu laut yang sangat. Anak-anak tahu nggak laut? Siapa yang pernah lihat laut? Pernah nggak? Nah ya, pernah ke pantai nggak? Nah itu ya. Nah kemudian di situ Tuhan mengutus kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tanganmu ke atas laut. Ya, nah, pada waktu Musa mengangkat tongkatnya ke air laut itu, apa yang terjadi anak-anak? Air laut itu menjadi apa? Belah dua sayang ya. Jadi di tengahnya jalan kering. Kemudian di kiri kanannya air laut yang bergelombang-gelombang. Tapi air itu tidak kena sama bangsa Israel. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut. Ya, apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Israel jalan, semua ternak-ternak jalan, mama-mama jalan, papa-papa jalan, kakek-kakek, anak-anak semua jalan. Jalannya di atas laut yang terbelah dua, kiri kanan, ya, terjadi benteng air laut dan bangsa Israel jalan di tengah-tengahnya ya anak-anak ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan dengan membaca selanjutnya ya sayangku ya. Anak-anak dengarkan Oma yang baca ya. Nah, di sini sungguh kata Tuhan, aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku.
Kemudian bergeraklah malaikat Allah, ya, dibimbing oleh malaikat Allah, anak-anak ya. Dan bangsa Israel ini jalan dibimbing oleh, kalau siang pakai tiang awan dan tiang api, kalau malam ya anak-anak ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ya, kalau tadinya di depannya bangsa Israel, sekarang malaikat Tuhan pindah ke belakang. Bangsa Israel maju terus ya. Semalam-malaman Musa mengulurkan tangannya, dan Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya, seperti tadi Oma katakan. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Nana bisa bayangin ya, kalau laut dibelah dengan kuasa Tuhan, kemudian menjadi tembok air di kiri, tembok air di kanan, dan di tengah-tengah adalah tanah kering di mana bangsa Israel berjalan ya. Dan apa yang terjadi, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Hebat ya, besar kuasa Tuhan anak-anak. Dan orang Mesir pada waktu itu, orang Mesir menyusul, mengejar dengan segala kuda Firaun, keretanya, orang-orang yang berkuda, orang-orang yang bersenjata, ya, mereka mengejar bangsa Israel. Karena Firaun berpikir, waduh, kalau nanti bangsa Israel keluar, siapa nanti yang akan bekerja membuat batu, bata, dan lain sebagainya ya. Karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir dan mereka disiksa, mereka tidak diberikan pekerjaan, mereka membuat batu bata dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak buat, mereka dipukul ya. Nah, pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring ya, dan susah maju. Kemudian sehingga orang Mesir itu berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, pada waktu semalaman bangsa Israel berjalan di atas tanah yang di kiri kanannya tembok air, sampailah keesokan harinya bangsa Israel ke daratan yang satunya ya anak-anak. Dan di sini orang-orang Mesir mengejar, Firaun mengejar bangsa Israel. Nah, orang bangsa Israel udah mulai ketakutan, tapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Kemudian Tuhan berfirman, ulurkan lagi tongkatmu Musa. Dan pada waktu itu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut anak-anaknya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Anak-anak ya, kalau tadi bangsa Israel menyeberang, dipimpin, dilindungi, dijaga oleh malaikat sampai ke satu daratan, dan kemudian mereka sudah sampai ke satu daratan. Dan Tuhan bersabda kepada Musa mengatakan untuk kembali mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya, dan air laut kembali jadi
jadi satu. Yang tadinya kiri kanan jadi tembok air, sekarang jadi satu. Nah, sementara orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel tadi ada di tengah-tengah laut itu. Dan apa yang terjadi anak-anak? Berbaliklah segala air lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Mereka mati semua anak-anak ya, dimakan, diterjang, ditelan oleh laut ya. Sementara bangsa Israel selamat sampai di tujuan oleh karena kemurahan, anugerah dan kasih sayang daripada Allah Bapa. Orang Israel yang tadinya suka bersungut-sungut, suka marah-marah sama Musa. Kadang mereka, kenapa kamu bawa aku dari Mesir? Mending aku diam di Mesir, aku bisa makan, aku bisa ini. Ya, mereka tidak mengucap syukur. Selanjutnya apa? Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan juga kepada Musa hambanya. Itulah anak-anak firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua mendapatkan pelajaran dari ini semua, bahwa dengan kita berharap, bersandar, dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita akan tutup mata, lipat tangannya, semua dalam sikap berdoa. Oma akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat Bapa yang maha baik di dalam surga. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, penuh cinta dan penuh rahmat, kami mengucap syukur dan terima kasih yang tidak putus-putusnya, tak habis-habisnya, dengan pimpinan, kemurahan, anugerah, kasih sayang Tuhan. Kami semua sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan, yang mengajar kepada kami untuk kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kami tidak ragu-ragu Tuhan, untuk kami dengar-dengaran Tuhan, untuk kami tidak selalu bersungut-sungut, untuk kami tidak marah-marah, tapi Tuhan mengajar kepada kami untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kembalikan kami pada minggu yang akan datang, untuk juga bersama-sama kembali menikmati berkat yang Tuhan berikan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan mendengar sebagian daripada sabda-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak, jangan lupa masih ada satu, yaitu tentang ayat hafalan. Di Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Sampai jumpa.